Halo, selamat berjumpa kembali di channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal on MIPA tingkat wilayah. Untuk bidang struktur aljabar hanya bagian yang grup saja. Kenapa yang grup saja? Karena yang lainnya belum dilihat. Sedangkan untuk yang grup, soalnya saya yang mengajukan dan juga tugas saya yang mengoreksinya. Oke, soal yang pertama, yang grup itu ada di soal isian singkat hari pertama. Kurang lebih soalnya sebagai berikut. Kita punya grup G seperti ini. Ini grup terhadap operasi penjumlahan, bisa diperiksa. Kemudian si H ini merupakan subgrup dari grup G ini. Yang ditanya adalah cari ada berapa banyaknya unsur di G modulo H. G per H kardinalitasnya ada berapa ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita bisa buat homomorfisme grup dari G ke Z3 cross Z5. Oke, apa pemetaannya? Setiap kali kita punya input A tambah B akar 2, petakanlah dia ke A mod 3, B mod 5. Nah, bisa diperiksa bahwa ini merupakan homomorfisme grup. Mau diperiksa? Untuk memeriksa dia homomorfisme grup, cukup kita tunjukkan bahwa dia mempertahankan operasi ya. Jadi kalau kita punya V dari A tambah B akar 2 ditambah C tambah D akar 2, ya tentunya di sini kita jumlahkan dulu ini sebagai dua unsur di G. A ditambahkan dengan C dV A tambah C ditambah B tambah D akar 2 ya. Nah, menurut definisinya ini akan jadi apa? Dia akan menjadi A tambah C mod 3, B tambah D mod 5 ya. Dan penjumlahan modulo itu ya sama aja dengan A-nya dulu dimodulokan 3 dijumlahkan dengan C-nya dimodulokan 3. Jadi ini sama aja dengan, saya nggak tulis mod 3 dan mod 5 nya secara eksplisit ya. Akan saya tuliskan saja sebagai A, B ditambah C, D. Sedangkan si A, B ini adalah hasil dari kita memetakan A tambah B akar 2. Jadi ini adalah V dari A tambah B akar 2. Dan yang ini adalah V dari C tambah D akar 2. Oke. Ini sekadar menunjukkan bahwa si pemetaan V-nya merupakan homomorfisme grup ya. Nah, berikutnya kita akan melihat apa kernel dari si homomorfisme grup ini. Nah, kita mengklaim bahwa, kita tulis di sini, klaim bahwa si H ini tidak lain adalah kernel dari V ya. Kalau kita lihat sepintas, kalau kita punya unsur yang seperti ini dipetakan oleh V, hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi 3S, 5T. Tetapi si 3S itu modulo 3 jadi 0, 5T modulo 5 jadi 0 juga. Jadi setidaknya si H ini termuat di kernel V ya. Untuk arah sebaliknya saya serahkan kepada penonton ya. Tunjukkan bahwa kernel V subset dari H. Jadi barusan jelas H termuat di kernel V ya. Anda tinggal tunjukkan, perlu bukti bahwa kernel V termuat di H. Nah, berikutnya kalau kita ngambil sembarang unsur
A, B di sini, maka tentunya dia punya prapeta A tambah B akar 2 ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa si V ini merupakan pemetaan yang surjektif. Lagi-lagi kalau Anda ingin memastikannya, Anda buktikan. Oke. Nah, sekarang ini pemetaan yang surjektif dan kernelnya sama dengan H. Berarti menurut teorema isomorfisme yang pertama, kita punya G per H isomorfik dengan Z3 cross Z5. Berarti kardinalitas dari grup G per H ini akan sama dengan kardinalitas dari grup ini. Tapi kardinalitas dari grup ini, karena ini isinya adalah pasangan A, B dengan A-nya ada di sini dan B-nya ada di sini. Di sini kita punya 3 pilihan, di sini kita punya 5 pilihan, jadi total ada sebanyak 15 buah unsur di sini. Dengan demikian, kardinalitas dari G per H juga sama dengan 15. Begitu untuk yang isian singkat ya. Oke, soal berikutnya ini soal uraian hari pertama nomor 4. Yang pertama adalah beri contoh homomorfisme grup dari Z6 ke S5 yang injektif. Ya. Nah, kalau misalkan ada si grup yang injektif, maka kalau kita batasi image-nya, kodomennya menjadi dari Z6 ke image V. Oke. Karena dia homomorfisme grup, maka si image V-nya juga akan merupakan grup juga, ya. Nah, karena kalau kita batasi hanya sampai di image aja yang kodomennya, maka ini pemetaan yang surjektif, homomorfisme yang surjektif. Kalau ditambah lagi dengan injektif, maka ini V suatu isomorfisme ya. Jadinya Z6 akan isomorfik dengan image V. Oke. Nah, si Z6 sendiri dia adalah grup siklis berorder 6 yang dibangun oleh 1. Nah, sekarang kita perlu mencari grup siklis juga, karena kalau kita punya grup siklis, ya dia isomorfiknya dengan grup siklis lain. Ya, karena di sini kan kita lihat bahwa si Z6 ini isomorfik dengan si image V. Dan si image V ini adalah subgrup dari S5. Berarti apa? Berarti kita perlu mencari subgrup berorder 6 dari S5. Gimana caranya? Cari aja unsur berorder 6 di S5. Jadi kalau kita pilih alfa sama dengan katakanlah 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah unsur berorder 6. Kenapa? Karena ini berorder 3, ini berorder 2, mereka saling disjoin, maka ordernya adalah kelipatan persekutuan terkecil dari order ini dan order ini. Jadi persekutuan terkecil dari 3 dan 2 adalah 6. Ini berorder 6 di S5 ya. Maka pemetaan yang bisa kita buat adalah V kalau dia memetakan 1 tambah 1 sebanyak N kali di si Z6 ini akan kita petakan ke alfa dipangkatkan dengan N ya. Maka ini akan memenuhi sesuai yang diinginkan. Ini akan merupakan isomorfisme ya, merupakan isomorfisme, dan khususnya dia merupakan isomorfisme terhadap ini ya, terhadap grup yang dibangun oleh alfa ya. Jadi ya ini akan, kalau kita lihat sebagai homomorfisme dari Z6 ke S5, ini akan memenuhi. Nah, idealnya karena dimintanya adalah homomorfisme, perlu dicek sebentar bahwa memang si pemetaan ini bersifat merupakan homomorfisme dan betul merupakan homomorfisme yang injektif. Untuk keinjektifannya tidak sulit, kita bisa melihat bahwa unsur yang dipetakan ke identitas di sini hanyalah 0 saja. Ya, nggak ada yang lainnya lagi.
Ya, ini bisa juga kita daftarkan, jadinya gimana? Misalkan 0 dipetakan ke identitas, 1 dipetakan ke alfa, 2 dipetakan ke alfa kuadrat, dan selanjutnya. Ya. Oke, gimana? Cukup nggak segini? Ya, ini bukan jawaban yang sangat lengkap, tapi ini semacam gambaran saja, arah gimana caranya Anda meneruskan buktinya, ya. Oke, yang bagian B gimana? Yang bagian B dari pelajaran tadi kita melihat bahwa ya, karena image dari suatu grup siklik itu jadi grup siklik juga, ya. Mungkin kalau belum pernah lihat perlu ditunjukkan, ya. Jadi kalau V homomorfisme dan dia memetakan suatu grup siklik, maka image-nya juga merupakan grup siklik, ya. Berarti kalau kita punya homomorfisme, ini akan berbentuk selalu V-nya akan, kalau kita punya penjumlahan 1 sebanyak n kali, ini akan dipetakan ke suatu sigma n untuk suatu sigma, ya. Atau ini bisa kita tulis juga sebagai Vn, ya. Dan kita memahami n ini sebagai unsur di sini, n modulo 6, ya. Nah, sekarang khususnya ketika n sama dengan 6, oke. Nah, 6 di Z6 itu jadinya kan 0, ya. Jadinya V6 ini sama dengan V0. V0 harus merupakan identitas. Jadi ini permutasi identitas, ya, ginilah 1 misalkan, ya. Dia memetakan 1 ke 1, yang sisanya adalah ke dirinya sendiri. Oke, di sisi lain menurut definisi ini V6 itu adalah sigma pangkat 6. Berarti apa? Berarti di sini kita melihat si sigma itu kalau dipangkatkan dengan 6 hasilnya adalah identitas. Berarti order dari sigma haruslah membagi 6, ya. Faktor dari 6. Oke. Bisa berapa aja yang merupakan faktor 6? Ya, dia bisa 1, 2, 3, atau 6. Oke. Nah, kemudian sebaliknya yang ada kurang exciting, kita perlu menunjukkan bahwa kalau sigma berorder 1, 2, 3, atau 6, maka pemetaan seperti ini memang suatu homomorfisme grup. Jadi yang barusan, kalau V homomorfisme grup, maka dia harus berbentuk seperti ini. Kenapa? Karena grup siklik akan jadi grup siklik lagi, ya. Berarti si pembangunnya, si 1 akan dikirimkan ke pembangun si image-nya. Misalkan pembangun dari si image-nya adalah sigma, maka V dari penjumlahan 1 sebanyak n kali akan dipetakan menjadi perkalian dari sigma sebanyak n kali. Perkalian dalam hal ini artinya adalah komposisi, ya. Oke, nah mungkin ini karena lagi-lagi not very exciting, saya serahkan buktinya ke Anda, ya. Bahwa kalau sigma ordernya 1, 2, 3, atau 6, maka jadi Anda perlu buktikan jika n adalah 1, 2, 3, atau 6, pemetaan yang memetakan 1 ke sigma n, ya. Sorry. 1 ke sigma dengan sigma, mungkin K aja deh, berorder K, ya, merupakan homomorfisme. Not that difficult, tapi kalau ingin bukti yang clean, ya perlu
menyusun kata yang baik ya, agar buktinya mudah diikuti. Atau kita buktikan aja. Oke, latihan menulis kita buktikan saja ya. Jadi kita perlu menunjukkan dia suatu homomorfisme. Jadi ambil A dan B di Z6 ya. Misal A tambah B kita tuliskan sebagai, ya sebetulnya A dan B nya bisa di Z6. Oke, A tambah B nya adalah 6T ditambah S ya, dengan S nya katakanlah S nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 6 ya, selalu bisa kita tuliskan seperti ini. Maka kalau kita petakan A tambah B, ini sama aja dengan kita memetakan V dari 6T tambah S. Maka tetapi di Z6 si 6T tambah S itu hanya sama dengan S saja. Ini sama dengan Vs. Dan Vs menurut definisi ini kalau kita jumlahkan satu sebanyak N kali, maka petanya adalah kita mengkomposisikan sigma sebanyak sesuai dengan tadi kita menjumlahkan satu berapa kali. Jadi kalau kita mendapatkan S ini adalah penjumlahan satu sebanyak S kali, ini akan sama dengan sigma S ya. Di lain pihak kalau kita lakukan sigma A ditambah sigma B, ini akan sama dengan sigma pangkat A dikali sigma pangkat B. Sigma A kali sigma B ya, karena ini grup yang di kanannya merupakan grup dengan operasi perkalian. Sigma A sigma B sama dengan sigma A ditambah B, dan ini sama dengan sigma 6T ditambah S. Nah tapi ini adalah sigma 6S dikomposisikan dengan sigma T. Karena sigma berorder faktor dari 6, jadi kalau dipangkatkan 6 ini otomatis jadi identitas, sehingga ini hasilnya adalah sigma pangkat, ini kebalik nih, sigma T 6T tambah S. Jadi ini menjadi sigma S. Berarti apa? Yang ini hasilnya sigma S, sigma pangkat S, yang ini hasilnya juga sigma pangkat S. Berarti ini sama dengan itu. Artinya si V-nya merupakan homomorfisme grup ya. Jadi kita sudah mengidentifikasi bahwa homomorfisme yang kita inginkan dia mengirimkan satu ke sigma, dengan sigmanya adalah unsur di S5 yang berorder 1, 2, 3 atau 6. Berarti untuk menghitung banyaknya homomorfisme kita cukup menghitung ada berapa banyak unsur berorder 1, berorder 2, berorder 3 dan berorder 6. Oke. Yang berorder 1 ada berapa banyak? Ada 1 ya. Hanya pemetaan identitas saja ya, permutasi identitas. Yang berorder 2 oke. Yang berorder 2 nanti dulu ya. Order 2 rada tricky. Kita lihat yang berorder 3. Oke. Yang berorder 3 itu bentuknya kayak gini. A, B, C, D, E. Ya. Nah, pertama untuk membentuk si ABC ini ada berapa banyak cara. Kita pilih ada 5 pilihan, 1 2 3 4 5. Kemudian kita ambil 3 ya. Ini untuk mengambil apa? Untuk mengambil 3 unsur dari 5, kita pilih 5 choose 3. Ya. Nah, kalau sudah terpilih 3 buah, ya katakanlah misalkan terpilihnya ABC ini ya. Nah, si 3 buah unsur ini bisa menjadi 2 buah apa? 2 buah cycle berorder 3, bisa ABCDE atau ACBDE
Ya. Jadi pertama kita milih ABC-nya dulu. Ya, ini ada sebanyak 5 cus 3 cara. Kemudian setelah kita punya 3 buah ABC ini, maka dia bisa menjadi 2 buah permutasi. Bisa jadi permutasi ABC atau bisa menjadi permutasi ACB. Berarti ini ada 2 dikali sini. Ya. Untuk membentuk ini atau ini. Sedangkan yang ini sisanya ya cuma ada satu pilihan ya, karena DE dengan ED akan sama saja. Ini ada sebanyak ini. Kalau dihitung ini 2 dikali 4 kali 5 dibagi 2 ada 20 ya. Berorder 1 ada 1, berorder 3 ada 20, yang berorder 6 dulu. Oke. Oh sorry, ini berorder 6. Maaf ini berorder. Ini berorder 6 ya. Berorder 6 ada 20. Yang berorder 3 hanya ABC saja ya. Tapi seperti tadi ini milihnya adalah 2 cus 53 ini ya. Karena kita pilih dulu 3 angka di antara 1 sampai 5. Setelah kita dapat 3 angka, kita bisa susun dia menjadi ABC atau menjadi ACB. Jadi setiap 3 angka itu bisa disusun dengan 2 kali cara. Dan ini adalah caranya memilih 3 angka dari 5 angka yang tersedia. Ini sebanyak 27. Nah, sekarang yang berorder 2. Nah, ini mungkin akan bisa kelewat kalau tidak hati-hati. Ada yang bentuknya seperti ini. Oke. Ini ada berapa banyak? Ini ada sebanyak, kita pilih 2 angka dari 5 angka yang tersedia, berarti ini 5 cus 2 ya. Nah setelah terpilih, kalau kita susun sebagai AB ataupun susun sebagai BA, dia merupakan permutasi yang sama. Berarti ini ada sebanyak 10 cara ya. Nah tapi bisa juga yang berorder 2 itu kalau kita punya AB dengan CD. Ini disjoin AB dengan CD-nya ya. Karena ini berorder 2, ini berorder 2, maka order perkaliannya adalah KPK dari keduanya. KPK dari 2 dan 2 adalah 2 ya. Banyaknya cara memilih ini adalah 5 cus 2. Dari 5 kita ambil 2 ya. Maka jadi sekian. Kemudian setelah terambil 2 ya, maka sisanya 3 lagi kan. Untuk membentuk 2 angka di sini berarti kita kalikan dengan 3 cus 2. Nah akan tetapi kalau kita menghitung seperti ini, nanti AB dikali CD dengan CD dikali AB itu dianggap 2 permutasi yang berbeda. Padahal AB dikali CD dengan CD dikali AB merupakan permutasi yang sama ya. Jadi ini itu kita ada double counting, setiap unsurnya tepat sebanyak 2 kali. Jadi harus kita bagi dengan 2. Nah, jadi ini soalnya jadi soal kombin ya. Ini 10 kali 3, 30 bagi 2, 15. Oke, jadi kalau dijumlahkan 1 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 25. Jadi sama dengan 60. Nah, berarti ada sebanyak 66 homomorfisme grup dari Z6 ke S5. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu